Masalah Prabowo itu masalah saya. Oh gitu. Gimana ceritanya? Selamat siang Pak Ken, selamat siang Pak Tom. Boleh nggak saya koreksi? Boleh. Apa kira-kira? Saya ini pemilik masalah. Oh, pemilik masalah. Gimana ceritanya Pemilik masalah Prabowo. Oh gitu. Oh gitu ya. Masalah Prabowo itu masalah saya. Oh gitu. Gimana ceritanya? Tapi kalau Pak Piga ini yang saya kenal aktivis HAM. Ya, aktivis pernah di HAM, Komnas HAM ya. aktivis HAM dan selalu bersama Prabowo dalam konteks visi, misi, gagasan membangun Indonesia. Sudah hampir lebih dari 9 tahun. Siap. No, aktivis di media sosial juga ya Pak Piga ya. Sudah. Pokoknya Karena sepak selalu terjang beliau bersama cukup Pak Prabowo, saya pernah dilaporin hampir 13 kali ke polisi. banyak. Oh iya. Saya sering dicaci maki, dibully hanya karena Prabowo. Jadi saya tidak masuk dalam tim sukses. Oh oke. Hanya karena bajunya aja tadi ya. Tapi saya bisa pakai baju. Bisa baju. Oh bisa oke. ya. Bisa Saya pakai baju tidak tim masuk kampanye dalam nasional. tim kampanye nasional, tapi saya bisa duduk di belakang Prabowo. Langsung berarti aksesnya langsung berarti ke Pak Prabowo. Saya tidak masuk dalam tim kampanye nasional, tapi saya bisa ikut susun bahan. Itu yang penting Saya biasanya Ken. tidak masuk dalam tim kampanye nasional, tapi saya bisa ikut rapat. Saya tidak masuk, ini yang sangat penting. Saya bisa tidak masuk dalam tim kampanye nasional, tapi saya bisa ikut konferensi pers. Pak Piga kalau Mewakili. menyusun bahan itu bahan apa Pak Piga yang Ya, disusun? bahan sesuai dengan bahan yang nanti akan dibawakan dalam debat. Misalnya bidang HAM. Khusus Semacam- HAM berarti ya? Ada juga Ada yang lain. Kita jadi maksudnya begini. Kalau itu kan berarti saya adalah pemilik masalah. Oh iya. Sama dengan Prabowo. Boleh nggak pemilik Prabowo Gibran juga? Ya, dua-dua karena saya sudah 9 tahun. Masalah apa nih Pak Piga? Masalah HAM? Masalah pertarungan. Oh, masalah Masalah pertarungan. pertarungan. Pemilihan presiden. Oh iya. Jadi termasuk Persis. saya merasa kalau Prabowo maju sebagai calon presiden, Gibran maju sebagai calon presiden, saya sudah jadi tim sukses itu sudah 9 tahun. Oke, betul. Oleh karena itulah saya mengatakan saya tidak perlu masuk dalam tim sukses. Tim kampanye. Saya juga tidak perlu masuk dalam partai. Sudah menyatu. Saya nih, bukan berarti. partai Golkar, saya bukan partai PAN, saya bukan partai Gerindra. Betul. Bukan Partai Demokrat pula. Bukan, jadi saya sudah bekerja itu sudah 9 tahun Bersama hanya untuk menyaksikan Prabowo Presiden Republik Pak Piga, karena Pak Piga tadi Luar biasa. ngomongin soal Lanjutkan, masalah, ya kan? Apakah ini dalam catatan masalah HAM juga? Karena kemarin kan ada Kamisan tuh, katanya udah 17 tahun. Jadi saya Oh iya, sudah boleh juga itu. Ya, bagus. Jadi kan sudah saya sampaikan dalam konferensi pers. Hasil penyelidikan Komnas HAM secara resmi dalam kesimpulan resmi Komnas HAM itu tidak ada nama Prabowo, tidak ada. Itu masa Pak Piga jadi Komnas HAM? Ya, hasil penyelidikan resmi, bahan penyelidikan resmi Komnas HAM itu nama Prabowo itu tidak ada. Kalau nama Prabowo tidak ada, maka sekarang kalau ada yang menyebut nama Prabowo, itu namanya ya hate speech, humiliated, jadi merendahkan harga diri dan martabat, kekerasan verbal itu. Nah, karena Pak Piga ini kan Menuduh gini, kalau mau ingin menyatakan Pak Prabowo itu orang yang melakukan pelanggaran HAM, ya tunjukkan berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Kalau dalam hasil penyelidikan Komnas HAM, wartawan yang mengajukan pertanyaan itu juga sebenarnya melakukan pelanggaran. Jadi Gimana, Ken? harusnya Apa yang itu- mau gagali lagi, harusnya Ken? pertanyaan orang yang jangankan orang ya, jangankan yang lain ya. Wartawan yang mengajukan pertanyaan itu aja Bisa sebenarnya dituduh hate speech bisa kok nanti, dituduh Ken. sebagai orang yang merendahkan, menuduh orang yang tidak. Jadi dalam konteks HAM yang paling jahat di dalam HAM dan tidak diperbolehkan itu adalah ya asas praduga bersalah.
Karena yang diperbolehkan standar internasional itu adalah asas praduga tidak bersalah. Tidak bersalah. Presumption of Kalau innocence ya. kalau orang dituduh asas praduga bersalah, terus nanti di pengadilan memutuskan orang tersebut tidak bersalah, dia sudah dihina, dia sudah dianiaya, dia sudah dipanis secara politik dan sosial. Karena itu wartawannya mengajukan pertanyaan. Kelompok kamisan yang kemarin gimana kira-kira? Komentar dikit boleh. Ya, kalau Mereka kan mencari anaknya yang hilang katanya. kalau yang hilang 98 itu atau yang meninggal atau korban 98, saya sendiri juga korban di belakang. 3 tahun nggak sembuh-sembuh di Jogja, dipukul oleh kalau nggak salah angkatan udara waktu di depan IAIN Sunan Kalijaga. Kita demonstrasi, bagian selatan dijaga oleh Angkatan Laut, bagian timur dijaga Angkatan Udara, bagian utara dijaga oleh polisi, dan bagian barat dijaga oleh Angkatan Darat. Saya lari ke timur. Pak Pigai ikut Saya demo ikut. itu Pak Pigai. Oh. 98. Saya Ini 98 atau tahun berapa? Ya, saya itu PRD, Pak. PRD, saya PM3 asli, Pak. Saya Smith asli, Pak. Saya demonstran, hanya memang umur saya masih muda, jadi saya bukan pemimpin seperti hari-hari Budiman. Mereka ini cuma perintah-perintah, saya ini perusak di lapangan. Tapi menarik kayaknya. Menarik. Yang beliau bilang beliau tidak di dalam partai apapun yang di koalisi 02. Ya. Juga tidak masuk dalam tim kampanye nasional secara resmi. Tetapi setiap kali debat beliau saya lihat ada terus. Itu yang paling penting. Ketika demo itu pernah nggak Bung Pigai ini melihat sosok Prabowo ini sesuatu yang harus dikritik gitu, dan sekarang menjadi cinta sama Prabowo? Ini begini, Pak. Banyak orang itu menganggap Prabowo itu jahat. Ini pengalaman saya. Saya akan sebut nama-nama orang. Ini sekarang ada kepala di salah satu orang teman saya, ada saya tidak perlu sebut, ada di sini. Ya, tahun 97 itu kami Natal Papua se-Jawa Bali. 96 akhir lah. Biasanya kami Natalan itu tanggal 30 Desember, penutupan itu tahun baru tanggal 1. Pada saat itu Pak Prabowo Subianto datang, kami undang sebagai narasumber dalam Natal mahasiswa Papua se-Jawa Bali. Di Agendam Bandung, Ajudan Jenderal, gedung Agendam. Pada saat itu Pak Prabowo sebagai Danjen Kopassus, Pak. Kemudian beliau menyampaikan materi agak panjang. Saya umur 18 tahun, Pak. Materi agak panjang, membosankan. Itu menurut ya sebagai anak muda kan menganggap membosankan. Lalu beliau menyebut saya sudah berjuang menyampaikan kepada Bapak Presiden Soeharto untuk kasih 1% bagi rakyat Papua. Memang itu kenyataan. Kami dapat 1% soal Freeport. Karena saya ini pemilik Freeport asli, hak ulayat saya ini pemilik, saya tersinggung. Namanya juga anak muda. Saya bilang, Jenderal, kamu penipu itu. Terlalu panjang lagi pidatonya. Turun pulang aja. Langsung ngomong. Jenderal Kopassus, Pak. Komandan Kopassus. Saya yang interupsi lalu suruh pulang ke Jakarta. Saya bilang, udah turun pulang aja. Saya bilang, itu kamu tipu-tipu aja itu. Prabowo pulang aja. Saya langsung pas spontanitas. Akhirnya saya dipanggil oleh ajudannya. Saya ingat itu namanya Mayor Jenderal Purnawirawan Fuad Basah, Kapuspen TNI. TNI zaman itu. Bukan. Waktu itu dia jadi ajudannya. Ajudannya Pak Prabowo. Prabowo. Bawalah saya ke ruang khusus. Diperiksa terus, lalu Pak Prabowo bilang, tanya dia umurnya berapa anak itu. Dia bilang 17 tahun, dia bilang, ya dia masih belum tahu, nanti suatu saat dia akan tahu. Jadi biarkan, dia masih belajar, masih muda. Itu kata-kata Prabowo. Dan ini tolong dicatat betul bahwa siapa yang bilang Prabowo itu jahat.
saya setelah itu Pak diperiksa, saya tidak takut. Saya langsung ke stasiun kereta api Kiara Condong, pulang ke Jogja, saya sendirian aman-aman aja itu. Itu Prabowo Pak. Danjen Kopassus menantu Presiden Soeharto. Saya suruh turun dari podium bos. Tanggal 31 Desember tahun 1996 di agenda Bandung. Jadi kalau dibilang Prabowo sebagai seorang yang melakukan kejahatan, mungkin bagi orang lain. Tapi saya belum pernah melihat. Ya. Tapi bahwa dia adalah berada di inner circle kekuasaan, yang semua orang melihat itu sebagai pusat dari kekuasaan untuk mengamankan Presiden Soeharto atau Orde Baru, lalu berpandangan bahwa semua peristiwa yang terjadi merupakan tanggung jawab, ya itu silakan persepsi orang, persepsi masing-masing. Bung Pige, artinya tadi ketika pengalaman itu yang membuat akhirnya berbalik menyukai Prabowo. Nah, setelah itu saya lagi-lagi saya masuk, saya kan yang pegang dokumen Pak di Komnas HAM. Saya ini ketua subkomisi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM. Tidak semua komisioner bisa pegang dokumen. Tidak semua komisioner bisa menandatangani kasus. Saya ketuanya, saya lah yang berhak menandatangani kasus dan dokumen. Karena saya ketua subkomisi pemantau penyelidikan di Komnas. Ada yang di bidang penelitian, ada yang bidang pendidikan, ada yang bidang mediasi. Kalau saya kan penyelidikan. Saya sudah melihat tidak ada kesimpulan yang menyatakan Prabowo itu terlibat. Itulah yang justru setelah itu dalam perjalanan kehidupan, Pak Prabowo ini orang yang sangat teraniaya secara sosial dan politik. Jadi di era digital sekarang ini, ya sampai dari situ saya berpandangan bahwa, ya maaf ya, saya orang Katolik Pak, Kristen, saya percaya Yesus. Yesus itu pernah disalibkan tanpa sampai hari ini tidak pernah ada sejarah yang membuktikan Yesus disalibkan karena bersalah. Orang yang tidak pernah disalibkan karena bersalah, saya tidak suka Pak. Ya, kesempatan itu yang kemudian juga. Jadi kalau orang dinyatakan bersalah, jangan sampai cuci tangan. jangan ada praduga bersalah kepada manusia. Harus praduga tidak bersalah. Harus objektif dari situ. Saya pegang itu, maka saya menyatakan. Ya, sepanjang peradilan belum membuktikan dan sepanjang Anda tidak boleh menjudge orang itu bersalah. Tapi kaitannya dengan diberhentikannya dari militer, Ya, kalau itu saya tidak tahu. Itu kan proses administrasi. Kita tidak usah bicara ke ranah publik soal persoalan proses administrasi. Itu administrasi sederhana. Seorang wartawan salah muat aja, bosnya tegur. Ada teguran lisan pertama, teguran kedua, teguran tertulis. Itu sudah hal biasa di dalam internal. Tapi itu begini, proses di dalam administrasi, punishment dari atasan kepada bawahan itu tidak semata-mata proses peradilan militer Pak, itu tegas pidana. Pak Prabowo tidak perlu dihukum pidana. Kok Anda proses peradilan militer tetap jelas pidana? Kok Anda menyatakan Pak Prabowo salah dalam konteks pidana? Kalau soal peradilan administrasi biasa, hukuman administrasi, punishment administrasi itu belum tentu salah secara pidana. Jadi jangan pernah berpikir bahwa seseorang itu dihukum di dalam sebuah institusi TNI Polri atau juga pegawai negeri sipil. Ya, kalau dia dihukum itu sesuai dengan aturan internal ya, lebih khusus profesi. Lebih khusus tentara itu ada 3 hukuman TNI. 3 hukuman jelas yang berparalel bersama. Yang pertama hukuman administrasi.
Yang kedua hukuman pidana. Lalu yang ketiga hukuman etik. Kalau Prabowo mungkin hukuman administrasi sudah. Tapi tidak pernah dihukum pidana. Pidana itu kriminal. Crime. Dia tidak pernah dihukum kriminal. Oh, kita menuduh Pak Prabowo melakukan kriminal. Ya makanya saya bilang, wartawan yang nanya ini sebenarnya wartawan yang juga melakukan itu. Bung Pigai, saya mau tanya juga, ya, ketika tadi itu punya proses dengan Prabowo dan sekarang senang sampai 9 tahun bareng. Nah, Pak Pigai ini saya amatin di medsos kan pengkritik Jokowi. Sementara sekarang Prabowo ini ada kaitannya dengan Jokowi. Ini gimana? Ini pertanyaan menarik. Saya mengikuti di mana Prabowo pergi karena gagas satu visi, misi, gagasan, strategi bangun Indonesia, kepedulian, kepekaan, ya, dan bisa menangkap Indonesia pride kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena itu saya memihak dan mengikuti di mana Pak Prabowo pergi. Saya sudah kasih tahu di Twitter waktu itu 2019 pada saat kami kalah, Pak Prabowo panggil. 2019 ya. 2019 kami kalah, Pak Prabowo panggil. Ingat ya, kami kalah, Prabowo panggil saya, ada Jenderal Suryo Prabowo, ada Edi Prabowo, Menteri Kelautan. Natalius, kau bukan orang Gerindra, kau bukan siapa-siapa. Tapi demi bangsa ini, saya mengusulkan 5 nama ke Pak Jokowi untuk jadi menteri. Ya, termasuk Edi Prabowo. Saya mengusulkan namamu masuk kabinet. Saya sudah usulkan ke Pak Jokowi. Tinggal Pak Jokowi yang menentukan. Baru saya WA. Terus karena Pak Muldoko WA saya, dan kita bangun Indonesia ini lebih baik ya, dengan Dinda ini akan bagus untuk Indonesia. Lalu saya bilang, Jenderal, saya kan besar di Jogja. Saya bilang sama Pak Muldoko, saya nggak enak dong, udah 9 tahun, 7 tahun saya kritik Jokowi, masa saya bantu Jokowi. Tapi sisi lain Pak Prabowo, tapi menurut Pak SBY 9 tahun kritik sekarang dukung juga. Terus caranya. nggak apa-apa. Jadi saya ke Pak Muldoko, Jenderal, saya kan besar di Jogja. Masa saya kritik-kritik terus kalau saya ditawarin mau bantu Pak Jokowi, nggak enak dong Pak. Saya kan punya perasaan juga. Tapi sisi lain Pak Prabowo usulkan. Tapi itu saya merasa tidak sakit hati. Tergantung Pak Jokowi panggil ya udah. Itu nggak masalah. Jadi saya dengan Pak Jokowi itu Pak, saya tidak punya perasaan personal. Saya tidak punya. Jujur aja, boleh nggak saya bongkar? Iya, jujur dong. Saya punya rahasia. Bincang-bincang ini kan jujur tuh. Saya punya rahasia dalam kehidupan. Saya punya catatan harian yang mencatat 20 tahun sampai perjalanan kehidupan masa depan saya. 20 tahun terakhir. Dari sejak 2010. Sejak 2010 saya sudah merubah cita-cita hidup saya banting setir. Sehingga saya rumuskan perjalanan karir saya pada 2010 saya sudah dapat jabatan di pejabat eselon lah ya di Kementerian Tenaga Kerja. Sebelumnya saya staf khusus menteri. Jadi saya sudah rumuskan perjalanan karir saya. Saya bilang saya ini ibarat orang yang lahir di belantara, hutan belantara di Jakarta. Ayam yang bertelur di belantara. Di belantara ya. Itu kira-kira lebarnya seperti hutan Papua kan? Ya. Masih ada nggak hutan Papua itu sebat itu? Saya itu dilahirkan di belantara. Saya akan sendirian. Karena itu saya tidak punya keluarga orang kaya. Saya tidak punya famili. Saya tidak punya orang tua yang kaya raya dan duitnya banyak dan pejabat. Bagaimana caranya saya supaya biar dikenal Sabang sampai Merauke? Oh, saya harus pukul orang paling kuat. Ini rahasia jadi rahasia. Saya harus pukul untuk 15 tahun ke depan. Jadi 2010 sampai 2025. Saya sudah targetkan harus pukul orang paling terkuat di Republik ini. Jadi sehingga waktu 2010 saya sudah pukulnya SBY.
SBY itu sampai dia monitor di istana saya. Yang Anda juga ada kan? Saya saksi sejarah. Saksi sejarah. Sejarah ya. Ya, saya pukul SBY itu sampai dia monitor di istana. Kasus Duga itu. Saya pukul SBY. Pukul, kritik ya, hantam sampai istana juga monitor Pak. Sampai memang itu saya Tom waktu itu kan takut ya. Dia bilang, aduh, ini gimana? Saya bilang, Tom, lu tenang aja. Nggak mungkin negara ini bunuh kau di jalan. Oh gitu ya. Ini apalagi SBY ini negarawan. Ya. Tapi jangan sampai kalau kena asam ini kan asam sulfat atau asam apa gitu. Enggak. Jadi waktu dia gugup, saya pukul. Saya bilang, ini bagus ini. Orang kalau sudah kamu dikenal, harus masuk di barak. Supaya dia terbakar di tengah-tengah orang datang lihat, kebakaran Anda keluar. Ya, pemirsa tahu 2010 itu kakak komisioner Komnas HAM. Ya. Jadi itu. Setelah Prabowo SBY selesai, saya pukul Prabowo Jokowi. Dan memang itu, ya maaf. Pukulannya kerasnya. Wah, Sejak 2014. sejak 2014 saya bilang, saya kasih tahu Tom. Saya mati juga di Twitter ya. Tom, lu tenang aja. Kita akan mengukur orang paling hebat di Republik ini supaya kita dikenal, karena kita bukan siapa-siapa. Kalau saya punya uang, ya ngapain mukul? Panggil aja wartawan konferensi pers setiap hari. Saya kan tidak punya, orang kampung lagi di daerah pedalaman di Papua. Jadi memang. Jadi sekarang ini 2024, nama Natalius di mana-mana dikenal. Intinya tidak ada sesuatu yang Jadi saya Ini jadi tamu istimewa kita. intinya bahwa saya kritik Jokowi itu cuma mau, maaf ya kalau bahasa kasarnya, biar supaya nama saya dikenal aja. Sebagai satu, menjaga kebersihan hati. Selama karir saya tidak pernah korupsi. 2015 Komnas HAM itu di disclaimer, ini biar semua baca ya, biar semua Indonesia tahu. Dari kami itu 12 komisioner, hampir 11 atau 10 komisioner itu semua hasil penyelidikan Badan Pemeriksa Keuangan, nama mereka disebut dalam sekian. Nama saya satu-satunya tidak disebut dalam 1000 halaman lebih hasil penyelidikan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya tidak pernah. Itulah dalam perjalanan karir setelah di Komnas HAM selesai, saya tidak pernah kerja di pemerintah. Saya tidak pernah kerja proyek pemerintah. Saya tidak pernah nimbrung. Saya bersih. Kecerdasan memilih 01 itu memang karena kecerdasan itu poinnya cukup tinggi. Sama yang kedua itu rekam jejak, ya. Terus alasan memilih 02 memang faktor yang paling tinggi itu adalah keberlanjutan melanjutkan program Jokowi. Sama yang kedua, Prabowo dianggap tegas, berwibawa dan independen. Kalau Ganjar nilai plusnya kemarin itu bicara karena dia meraya dan karena berpengalaman dan sama-sama punya genuine itu, dan rupanya tertampak di hasil survei. Jadi Dan tinggal kita lihat nanti kan masyarakat ini pilih yang cerdas atau pilih yang mana gitu. faktor Jokowi itu memang cukup memberikan sumbangsi yang sangat signifikan kepada keterpilihan Pak Prabowo Subianto, itu harus diakui. Jadi gini, kita tidak ingin Jokowi sebagai seorang presiden, ya, sebagai seorang presiden, ya, ikut secara langsung di dalam pilpres, itu ya. Tapi sebagai seorang pribadi, dalam konteks hak asasi manusia, right to vote, hak untuk memilih, right to take a part of government, right to self-determination. Jadi hak memilih, hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan politik, dan hak untuk menentukan nasib. Itu ada Pak Jokowi, tidak ada regulasi di Republik ini yang membatasi. Karena itu sikap Pak Jokowi itu sangat menentukan dan itu bebas. Tidak ada aturan yang melarang Pak Jokowi berpolitik. Satu. Yang kedua, fakta di Republik ini. Hari ini secara sah konstitusional telah melihat anak kandung darah dagingnya Pak Jokowi
menjadi salah satu kontestan wakil presiden. Justru itu. Begini, saya sudah kasih tahu. Ini kita tidak bicara ya beliau presiden. Karena itu sama dengan saya atau siapapun, anak kandung darah daging maju calon presiden. Secara pribadi pasti dukung. Pasti dukung. Yang tidak diperbolehkan menurut konstitusi adalah menggunakan instrumen negara untuk mendukung seseorang, walaupun itu keluarganya. Tapi kalau instrumen pribadi untuk dukung, kalau ditanya Pak Jokowi dukung siapa dari ketiga? Misalnya ke Ganjar lah dengan Prabowo. Pak Jokowi pilih Prabowo lah. Sudah lah, itu nggak usah. Ini Pak Jokowi belum tentu sampaikan begini, tapi saya bisa meyakini dan menyampaikan. Silakan rakyat Indonesia melihat anak kandung darah dagingnya yang maju. Dan orang begini, orang berkualitas. Pinang itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Siri itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kelapa tidak pernah jatuh jauh dari. Kalau Jokowi berkualitas, anaknya sudah pasti berkualitas. Kalau SBY berkualitas, anaknya juga berkualitas. Tidak pernah jauh. Darah itu tebal, bos. Nah, darah itu tebal, bukan air. Karena Bung Pigai, tapi Bung Pigai juga sangat cerdas. Tapi karena cara-cara tadi itu, bagaimana cara-cara primordialisme ini. Nah, yang dulu reformasi 98 itu tolak KKN, korupsi, nepotisme. Nah, publik sudah tahu bahwa ada proses. Sehingga seorang presiden yang sedang menjabat, ada anaknya ikut dalam kontestasi pilpres. Korupsi itu adalah merampok uang negara secara tidak sah, mencuri atau maling. Yang kedua, kolusi itu adalah menjadikan sahabat terdekatnya kaya raya, seperti Orde Baru. Nepotisme itu adalah memberikan jabatan secara langsung. Memberikan jabatan itu adalah menandatangani SK oleh seseorang yang memiliki hubungan secara langsung, etnobiologis yang sama, biologis, secara kekerabatan memiliki famili yang sama. Nah, itu saya sebagai presiden, saya nunjuk Anda jadi menteri atau kepala badan atau gubernur Bank Indonesia. Itu nepotisme namanya. Kalau disuruh bertarung, yang memilih itu adalah rakyat. Terus apa disebut nepotisme? Mikir. Menurut Cak Lontong, mikir. Pendukung Pak Muhaimin Iskandar. Ya, PKB ini. PKB. Ya nggak mungkin ke PDI Perjuangan, di sana ada Yeni Wahid. Pasti ke sini, di sini ke Pak Prabowo. Yang ketiga, Nasdem. Nasdem kan musuhnya PDI Perjuangan. Salah satu musuh bukan musuh politik, musuh gagasan politik tentang demokrasi Indonesia. Karena Nasdem mengajukan penghapusan OPVOV, one man one vote one value system. Itu yang kedua. Nasdem mengajukan konsep gagasan pemilu distrik. Di sini popular vote PDI Perjuangan. Dari sisi gagasan restorasi saja tidak mungkin ketemu. Lalu Nasdem berorientasi yang kedua. PKS berorientasi penghapusan threshold. Presidensial threshold 20%. Di sini 20%. Di sana nggak mau. Orang nggak mau di sana. Lalu yang ketiga, kalau di sini pakai 20%, Nasdem orang Sumatera, Suryo Paloh nggak bisa jadi presiden. Logikanya apa? Anies ikut. Anies boleh sendirian ikut, tapi gerbongnya ikut Prabowo. Tapi kalau ingat, itu analisis Bung Pigai, bukan analisis, ini perhitungan angka yang real. Ya, kita juga secara politik jelaskan secara dari politik. survei juga. Terus secara politik, Pak Anies, yang sangat tidak mungkin ikut Ganjar dong. Ganjar sih boleh teman, tapi Ibu Mega dan
grupnya nggak mungkin, nggak ada chemistry-nya itu. Oke. Jadi politik itu katanya butuh chemistry juga mungkin. Iya, tentu kita juga akan lihat juga dari ini kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Ya. Sekarang gini, saya mau kasih tahu berdua, tolong kasih tahu saya yang ketidakcocokan antara Anies dengan Prabowo. Tolong kasih tahu saya. Oke. Ya. Mana yang tidak cocok? Dari sisi kesamaan visi, kesamaan gagasan, kesamaan ideologi, kesamaan komunitas, kesamaan spirit perjuangan. Spirit perjuangan yang sama. Anies dengan kami itu adalah orang yang berkorban dengan Pak Prabowo. Ya nggak mungkin dia ikut orang yang menganiaya. Yang menganiaya, oke. Kami itu teraniaya karena sistem politik yang dikuasai oleh the ruling party. Oke. Ya, ingat ya. Kita dianiaya oleh the ruling party, bukan the president. Kalau Bukan situasinya presiden dan administrasi. gini, Ya. kalau situasinya hari ini. Saya merespon dulu Sebentar ya. yang tadi. Ya. Dari- Misalnya nih, kalau kita bicara tadi bersatunya 01 dan 03, sesuatu yang tidak mungkin. Nggak mungkin. Katanya dalam politik itu everything is possible sebenarnya. Ya, impossible. Dari sesuatu yang kadang-kadang sebenarnya tidak mungkin, tapi kemudian menjadi mungkin. Ya. Sama juga dengan yang terjadi sebenarnya di Ini, koalisi Kok. 02. Sangat mungkin. Jadi Sangat mungkin, kan? Ya. Sebelum ke itu tadi aku juga jawab juga ya bagaimana perpindahan pemilih ini. Rata-rata lembaga survei ini sekarang kan mereka mencatat 8 sampai 10% yang belum menentukan pilihan atau katakanlah misalnya undecided voter ya, menimbang-nimbang. Aku mau kasih tahu. Berdasarkan beberapa survei ini, yang 10% ini sebenarnya pemilih atau yang puas dengan Jokowi atau pemilih Jokowi yang non PDIP memang Cenderung kemana? kecenderungannya ke 02. Oke. Nah, tapi ada perpindahan juga dari 02 ke 01. Betul. Karena apa? Karena melihat sekarang ini semakin gencar gerakan perubahan dan semakin diterima. Ada sesuatu perubahan. Yang tadinya Prabowo ini di pemilu-pemilu sebelumnya itu mengusung sesuatu yang berubah, tapi sekarang dia bayang-bayang Jokowi. Nah, artinya orang-orang yang tadinya mau dan nyambung dengan apa kata Bung Vigai tadi ada kesamaan komunitas, mereka memilih Anies. Oke. Jadi terjadi pergeseran juga. Begini, mending Pak Prabowo itu bayang-bayang Jokowi dalam melanjutkan konsep pembangunan. Oke. Mending Pak. Tapi dalam kebijakan politik dia ketua umum partai. Daripada dua orang kandidat presiden yang bayang-bayang ketua umum masing-masing, tapi tidak memiliki kemampuan bisa mengambil keputusan individual. Ya, tentu Itu beda. Negara ini sudah kita semua ini tersandera. Semua pemimpin bangsa, gubernur, wali kota, bupati ini tersandera di balik ketiak ketua umum partai. Tapi ada juga yang ketua umum partai yang disandera oleh penguasa juga gitu kan. Yang tadinya dia pengen jadi capres cawapres tapi tersandera. Begini. Akhirnya rela dengan cawapres dari ini kan. Itu kita tidak tahu. Itu kan menurut. Tapi kan bahwa sistem politik Republik ini ditentukan oleh satu instrumen yang namanya partai politik. Ketika Anda tidak berada dalam tidak sebagai ketua umum partai politik, Tidak bisa menentukan. nggak bisa menentukan. Satu lagi. Kita pertemuan antara Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI tentang aset, perampasan aset. Kan dia bilang kami ini Korea-Korea Pak. Bapak bicara dengan tujuan ketua umum partai Pak. Sekarang gini Korea-Korea yang jadi presiden. Ya, Anies waktu diundang di KPK itu tegas akan segera mensahkan RUU perampasan aset kalau terpilih. Ya kan dia Korea juga. Salah satu maksudnya Korea dalam konteks itu bukan pengambil keputusan politik. Karena Maksudnya bagaimanapun sebagai ketua umum partai ya. Regulasi di Dalam artian. DPR itu akan dihadirkan menurut kehendak dan kemauan ketua umum partai. Bukan kehendak dan kemauan presiden.
Bung Pigai, saya mau respon yang tadi kemungkinan. Ini kan Korea. Yang bukan Korea, yang dulu yang penguasa dunia itu ya itu ya, Itu Korea. Lain dengan K-pop ya. Kalau K-pop ini beberapa hari terakhir dengan food itu menurut Bambang Pacul ya. 01 loh. Kita bicara menurut Bahasanya Bambang BP, Pacul. ya. Bambang Pacul yang bilang. Jadi Indonesia ini yang tentukan politik negara ini. Pak Ketua Umum Partai Politik, Pak. Itu udah pasti. Kita ini Korea. Yang lain tuh Korea kan dia bilang. Ya Ketua Umum Partai Politik yang maju presiden sekarang ini adalah Prabowo Subianto. Yang akan berhak dan menentukan nasib dan jalannya bangsa ini. Sesuai dengan kata-kata Kofi Annan. Ya. Kofi Annan dia bilang begini, sebuah pemilihan itu kita tidak memilih siapa jadi pemimpin. Tapi kita menentukan perjalanan bangsa untuk periode tertentu pada masa yang depan, masa akan datang. Jadi dia bilang tidak memilih seorang figur, tapi kita menentukan perjalanan bangsa. Kalau kita memilih Pak Prabowo, maka Prabowo yang menentukan jalannya perjalanan bangsa karena dia adalah pemimpin partai. Kalau kita memilih yang lain, kita memilih figurnya, tapi perjalanan bangsa ditentukan orang lain. Oke. Sudah deh, ini sesuatu yang Bisa juga nggak begini Kak, dengan logika yang sama kita bilang begini terbagian. Seakan-akan besok itu pun kan sekarang ini seakan ada opini yang berada di masyarakat. Kalau di belakang Pak Prabowo ini adalah Pak Jokowi kan begitu. Kan satu-satunya presiden yang dianggap paling independen besok itu adalah seorang Prabowo Subianto. Berarti bisa dong kita bilang begini, besok-besok itu juga Jokowi nggak akan punya pengaruh apa-apa gitu ke dalam kepemimpinan Prabowo besok atau gimana? Lihat di debat-debat itu, ya ada yang dikhawatirkan. Tapi sebelum ke sana, saya mau respon yang tadi bahwa kemungkinan bagaimana sikap atau dukungan atau nyambungnya 01 dengan 03. Mungkin secara partai tadi Bung Pigai benar ya. Betul. Tapi ada sikap atau kepentingan yang sama untuk menolak karena kemarin itu dianggap ada ini ngubah-ngubah konstitusi supaya lolos nih cawapres. Kan gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada sikap bahwa Jokowi ini ternyata kita kena prank nih gitu. Nah, gitu. publik ini juga melihat seperti itu. Walaupun juga tidak bisa juga 100%. Jadi bukan Prabowo-nya lagi, lihat Jokowi-nya lagi ya. Kepuasan ke Jokowi itu juga masih tinggi. Begini Pak, sesuai dengan ilmu pengetahuan kita diajarkan. Ingatan rakyat itu cuma bertahan 6 bulan. Sesederhana itu kan. Nggak terlalu rumit rupanya. Orang yang pernah menyakiti pakaian maupun juga Pak Thomas 6 bulan lalu sekarang udah lupa. Gini aja Pak. Terus yang lagi pula kalaupun orang ingat itu biasanya menyakiti hati kamu secara fisik. Kalau yang non fisik itu mungkin bukan 6 bulan, 1 bulan sudah hilang. Jadi non fisik, suatu kebijakan yang tidak menyentuh langsung. Orang akan pendendam, ingatan itu akan bertahan, namanya memoria passionis. Memoria passionis itu adalah ingatan penderitaan dan trauma. Itu akan bertahan lama kalau Anda pernah disentuh dan Anda pernah dirugikan. Tapi kalau hanya sebuah perubahan suasana, nuansa, atmosfer, itu sebentar aja. Itu cuma mungkin sudah 1 bulan sudah lupa. Orang sudah lupa. Apalagi orang tersebut tidak melakukan secara langsung kasat mata dan dipandang, ditonton publik. Perubahan yang terjadi dalam sistem konstitusi kita beberapa waktu lalu, peristiwa itu ditonton dan disaksikan secara kasat mata atau gosip menurut kehendak nomor 1 dan nomor 3 pendukung. Kan itu kan gosip-gosip menurut kehendak pendukung para pendukung nomor 1 dan 3. Sudah putusan MK ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK itu adalah keputusan terhadap perilaku hakim yang melahirkan sebuah putusan. Tidak. Keputusan terhadap objek gugatan itu adalah final dan mengikat dan sesuai dengan standar keputusan komisioner pimpinan sebuah lembaga negara. Sekalipun Saldi Isra misalnya dia menolak, keputusan merupakan keputusan Saldi Isra. Dia kan ada keputusan lembaga ya. Keputusan lembaga. Tapi kan ini
bermasalah dalam hal etiknya itu. Bermasalah di dalam khusus yang menyangkut tentang hakim yang ada di dalam. Tidak menyangkut tentang keputusan. Karena itu ini adalah konstitusional sah dan tidak pernah terbukti. Ada bukti-bukti fakta ada nggak? Bahwa ada intervensi orang luar. MK juga tidak mampu mengutarakan kepada publik ada intervensi faktual dengan bukti-bukti yang otentik. Tapi publik kan sudah tahu bahwa Itu kan publik bahwa Usman itu sudah adalah lah. pamannya Gibran gitu Ya, kan. itu Dan kan dia kan adik iparnya Presiden Jokowi. Iya, itu kan menurut publik, itu kan relasi kuasa berbeda dengan relasi pribadi. Kadang-kadang juga Pak, kadang-kadang orang paling dekat Pak, keluarga inti itu belum tentu punya pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang pengaruh dalam pengambilan keputusan itu adalah orang jauh yang menjadi bagian dari partner kita. Ini sesuatu yang fakta. Lihat aja waktu dulu, waktu zaman Soeharto, Pak Harto. Orang terdekat itu semua orang dari daerah-daerah yang jauh-jauh semua. Bukan orang dari dusun di Godean sana, bukan. Orang Godean cuma Propositejo, Pak. Yang lain kan bukan orang Godean. Saya ini besar di Jogja dari umur 12 tahun. Mana orang Godean menentukan jalannya pemerintahan 30 tahun Soeharto berkuasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini karena famili, saudara, keluarga. Nggak bisa Pak. Dalam pengambilan keputusan politik dalam konteks yang besar. Seringkali penetrasi orang lain. Atau interdependensia. Saling ketergantungan, dependensi antara orang yang berkuasa dengan orang-orang yang memiliki kepentingan. Lebih luas, lebih besar, lebih masif daripada keluarga itu sendiri. Saya kembali ke situasi kebatinan Pilpres ini ya. Ini Iya, kan waktu makin Pilpres, pendek. Besok Minggu ini ada debat calon wakil presiden. Ada debat ya. Masih calon akan wakil ada presiden. debat satu kali debat lagi ketiga ya. Dan Dua memang kali lah, kalau kita ini ikuti nanti Pilpres terakhir, Capres terakhir. calon presiden terakhir ya kan. Iya. Ya. Opini-opini yang berkembang tadi itu kan justru buntut dari hasil dua debat terakhir sebenarnya. Kemudian bagaimana yang tadinya sosok seorang Prabowo Subianto yang sangat familiar di kalangan generasi Z misalnya, karena dengan gemoynya, riang gembira dan segala macam. Tapi gemoynya udah Tapi hilang. kemudian persepsi itu lama-lama mengalami penurunan lah kalau dalam arti tertentu karena orang akhirnya melihat Menurut siapa? persepsi publik Persepsi lagi-lagi. publik. Generasi Z bukan. Yang kita tangkap Bukan, dari generasi Z fakta bukan. media sosial, Oh, dari media berbagai sosial pemberitaan, itu kan sudah ada di dalam grup-grup pendukung pasangan calon. Oke, tapi intinya gini. komentar di media sosial. Nah, gimana Kakak Pigai merespon itu gitu? Pak Tom kan tahu anak saya satu di Amerika, satu di Jepang, Tokyo. Siap. Mereka generasi Z. Oke, apa respon mereka kira-kira? Tahu pada saat yang sama di besok paginya, Pak. Anak-anak saya itu mereka tidak pernah kasih komentar politik, Pak. Mereka maki-maki itu nomor 1 dan nomor 3. Mereka bilang, Wah, kok Pak Prabowo bilang NKRI, patriotisme, nasionalisme, tapi dua orang kok maki-maki Pak Prabowo. Oh, Saya oke. bilang, itu Jadi etika- menuai simpati malah Etika jadi. apa? Emang baru saya bilang, emang lo biasanya lo gue. Anak, emang lo tahu dari mana? Iya di kalangan generasi kami yang set ini, Pak. Kami udah benci nomor, tadinya kami simpati aja biasa-biasa. Sekarang benci nomor 1 dan 3, Pak. Oh, karena karena dia dibully. karena dia dibully. Bully itu kami ini, Pak. Kami ini lo tahu ya. Anak saya bilang, lo tahu kami ini orang intelektual, Pak. Walaupun kami muda, umur 19 tahun, 20 tahun, kami kuliah di luar negeri, di Amerika, ada yang di Jepang, anak-anak saya terutama. Lalu bilang kami sangat rasional. Kami tidak suka membuli sesuatu, apalagi lari dari topik yang menyangkut tentang masalah pribadi. Gitu Pak. Ini anak-anak saya tidak pernah kasih komentar. Baru pertama itu Pak. Jadi ada sentimen positif. Tapi kan Pak Tom kan tahu juga anak-anak saya. Tahu. Mana mereka pernah nimbrung? Tidak pernah nimbrung. Jangankan tuh anak saya misalnya
yang kuliah di pengudi luhur, dia juara aja, nilainya tidak pernah dia kasih tahu saya. Padahal dia juara. Jadi lo pergi ambil rapor sono itu. Begitu pas sampai di sana baru saya lihat rapor, lo juara ya? Nggak tahu. Tapi juara 2. Gue sakit hati. Siap. Jadi anak-anak saya tidak biasa ngomong yang begini. Tapi mereka ngomong. Di situ baru saya berkesimpulan justru Pak Prabowo mendapatkan tempat yang cukup. Mendapat kredit ya. Ya kredit poin yang luar biasa. Karena tapi saya respon. Tapi Bahwa kalau berdasarkan data analisis drone emprit itu justru sentimen positif tertinggi itu ada di Anies itu 76%. Sama Dan Ganjar yang ya? kedua itu Ganjar 72%. Justru Prabowo itu hanya 40%. Dari potret media sosial. Iya. dari potret Kan saya negatifnya begini. justru lebih banyak. Kan saya 50% bilang kalau lebih. mau ambil media sosial, saya mau kasih contoh ya. Oh iya. Saya naikkan satu berita posting, Pak, wah ada biasa bilang Pigai sekarang sudah berubah, sudah ya di bagian dari ini penjilat kekuasaan. Pigai sekarang sudah tidak konsisten lagi. Sekarang saya sudah tidak empati lagi. Semua nama saya baca. Terus saya lihat begini, Fadlison komentar. Mereka kritik Pak ke Fadlison. Saya sudah ini. Sekarang Fadlison. Saya baca yang komentar Fadlison. Namanya sama juga. Yang ke saya yang komentar nama-nama komentator tuh sama juga ke Fadlison. Jadi akun-akun begitu ini patut akunnya. diduga. Terus ketika saya baca Habibur Rahman punya akun ya. Saya lihat komentar Habibur Rahman, yang kritik orangnya sama juga. Jadi kesimpulan saya, ini grup buzzer-buzzer grup-grup yang sudah disiapkan untuk memantau lawan-lawannya. Karena itu kalau sentimen positif negatif berdasarkan pada komentar media, komentar di media atau komentar dan lain-lain, media sosial misalnya, saya anggap itu basi. Baik. Karena saya ini orang yang sudah mengalami dan melihat secara langsung. Nama-namanya itu. Kakak ini. Tapi itu kan apa namanya? Tadi kembali lagi bahwa berdasarkan survei juga ya, bahwa kemarin dirilis 2 hari lalu itu Forum Rektor merilis bahwa tadi kakak Bung Pige tadi mengatakan bahwa mereka yang cerdas milih Prabowo. Padahal berdasarkan survei itu jelas-jelas pertimbangan para responden itu memilih Anies Baswedan itu karena cerdas dan itu mayoritas itu. Saya tidak dan mayoritas dan yang religius, Kalau cerdas dan memilih religius. Prabowo Kan, gimana tertangkap di situ? ya itu lebih pada pertama berwibawa. Wibawa, Keunggulannya Prabowo itu ketegasan, berwibawa. Keunggulannya Ganjar merakyat. Tapi kalau cerdas dan religius itu keunggulannya Anies. Saya tambahkan satu sedikit kemarin kakak izin. Itu berdasarkan survei loh, bukan Dari saya survei sendiri. indikator ya kemarin itu. Alasan Nggak, itu memilih- Forum Rektor yang saya Oh ya, sampaikan. ada alasan kalau di forum indikator kemarin itu ada temuan juga. Jadi alasan memilih 01 itu memang karena kecerdasan itu poinnya cukup tinggi. Sama yang kedua itu rekam jejak. Ya. Terus alasan memilih 02 memang faktor yang paling tinggi itu adalah keberlanjutan, melanjutkan program Jokowi. Sama yang kedua Prabowo dianggap tegas, berwibawa dan independen. Kalau Ganjar nilai plusnya kemarin itu bicara karena dia merayat Merakyat. dan karena berpengalaman. Ya. Dan sama-sama punya genuine itu dan rupanya tertampak di hasil survei. Iya. Jadi dan tinggal kita lihat nanti kan faktor masyarakat ini Jokowi- pilih yang cerdas atau pilih yang mana. Faktor ini. Jokowi itu memang cukup memberikan sumbangsi yang sangat signifikan kepada keterpilihan Pak Prabowo Subianto, itu harus diakui. Jadi gini, kita tidak ingin Jokowi sebagai seorang presiden, ya, sebagai seorang presiden, ya, ikut secara langsung di dalam pilpres, itu ya. Tapi sebagai seorang pribadi, dalam konteks hak asasi manusia, right to vote, hak untuk memilih, right to take a part of government, right to self-determination. Jadi hak memilih, hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan politik, dan hak untuk menentukan nasib. Itu ada pada Pak Jokowi, tidak ada regulasi di Republik ini yang membatasi. Karena itu sikap Pak Jokowi
itu sangat menentukan dan itu bebas. Tidak ada aturan yang melarang Pak Jokowi berpolitik. Satu. Yang kedua, fakta di Republik ini. Hari ini secara sah konstitusional telah melihat anak kandung darah dagingnya Pak Jokowi menjadi salah satu kontestan wakil presiden. Justru itu Ya begini, saya sudah kasih tahu. Ini kita tidak bicara beliau sebagai presiden. Karena itu sama dengan saya atau siapapun, anak kandung darah daging maju calon presiden kok secara pribadi pasti dukung. Pasti dukung. Yang tidak diperbolehkan menurut konstitusi adalah menggunakan instrumen negara untuk mendukung seseorang, walaupun itu keluarganya. Tapi kalau instrumen pribadi untuk dukung, kalau ditanya Pak Jokowi dukung siapa dari ketiga itu, misalnya ke Ganjar lah dengan Prabowo. Pak Jokowi pilih Prabowo lah. Udah itu ya. Sudah lah, itu nggak usah. Betul. Ini Pak Jokowi belum tentu sampaikan begini. Tapi saya bisa meyakini dan menyampaikan, silakan rakyat Indonesia melihat. Anak kandung darah dagingnya yang maju. Dan orang begini, orang berkualitas. Begini. Pinang itu tidak pernah jatuh jauh dari pohon. Siri itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kelapa tidak pernah jatuh jauh dari pohon. Kalau Jokowi berkualitas, anaknya sudah pasti berkualitas. Kalau SBY berkualitas, anaknya juga berkualitas. Tidak pernah jauh, Pak. Darah itu tebal, Pak. Nah, darah itu tebal, bukan air. Karena waktu kita ini ya. Bung Pigai. Tapi Bung Pigai ini juga sangat cerdas. Tapi karena cara-cara tadi itu, bagaimana cara-cara primordialisme ini. Nah, yang dulu reformasi 98 itu tolak KKN, korupsi, nepotisme. Nah, publik sudah tahu bahwa ada proses. Sehingga seorang presiden yang sedang menjabat, ada anaknya ikut dalam kontestasi pilpres sebagai cawapres. Korupsi itu adalah merampok uang negara secara tidak sah. Mencuri atau maling. Yang kedua, ya, kolusi itu adalah menjadikan sahabat terdekatnya kaya raya, seperti Orde Baru. Nepotisme itu adalah memberikan jabatan secara langsung. Memberikan jabatan itu adalah menandatangani SK oleh seseorang yang memiliki hubungan secara langsung, etnobiologis yang sama. Ya, biologis, secara kekerabatan memiliki famili yang sama. Nah, itu saya sebagai presiden, saya nunjuk Anda jadi menteri atau kepala badan atau gubernur Bank Indonesia. Itu nepotisme namanya. Kalau disuruh bertarung, yang memilih itu adalah rakyat. Terus apa disebut nepotisme? Mikir. Menurut Cak Lontong, mikir loh. Sekarang di dalam kubu Prabowo itu adalah orang yang menegakkan merit system. Merit system itu pilihan menentukan siapa yang jadi pemimpin itu adalah rakyat. Berdasarkan kriteria dengan ukuran dan standar yang ditentukan menurut undang-undang pemilu. Standar pendidikannya, standar moralnya, standar kesehatannya, semua sudah ditentukan. Siap. Ya, tinggal kalau semua rakyat mereka sudah terpenuhi menurut undang-undang, apa disebut nepotis? Mereka bertarung kok. Saya misalnya tidak sempat dilihat, ya memang lah. Siapa mau lihat saya? Ya sekarang baru bisa. Saya sudah kerja keras sudah 15 tahun supaya nama saya dikenal. Itu hal yang wajar. Ada peluang nanti ya. Karena saya berasa kalau dengan merit system itu berarti Bung Pigai ada peluang nanti ya. Ya, jangan nanti dikasih lagi nanti saudaranya gitu loh. Jadi kesempatan Bung Pigai. Nah, kita semua terbuka. Yang penting presiden threshold 0%. 13 calon presiden Republik Indonesia, wakil presiden mereka akan cari orang Papua, orang NTT, orang Bali, orang Sumatera Utara, orang Kalimantan. Masa 13 calon presiden? 13 calon presiden itu kalau setelah presidensial threshold itu 0%, maka 13 partai politik mengusung calon presiden masing-masing.
Mereka kan setengah mati cari wapres. Ya kita ini, maka kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Kalau kamu belum mempersiapkan diri, ya jangan iri hati, bos. Betul. Hari ini tanggal 19 Januari, waktu kampanye makin pendek, kurang lebih sampai tanggal 10 Februari, kita masuk masa tenang dan 14 hari pencoblosan. Yang mau Kapigai ngomong ke publik, ke masyarakat Indonesia hari ini, untuk Pilpres besok. Tadi sudah apalagi dengan pengalaman yang panjang dengan seorang Prabowo Subianto. Pertanyaan saya terakhir begini. Apa yang sosok seorang Prabowo Subianto yang menurut Kapigai memang secara sangat personal, selain dengan pengenalan yang sekian lama itu, kemudian memang pantas untuk ditawarkan kepada masyarakat di pemilu 14 Februari besok? Saya ini sesungguhnya bukan orang dekat Prabowo. Tapi secara hati selalu dekat. Tapi saya pernah selama Menteri Pertahanan itu 3 kali. Selama setelah kami kalah 2019 3 kali beliau panggil saya. Pertama yang tadi saya cerita, saya dipanggil pada saat kami lagi kalah, berada di titik terendah. Beliau bilang, Natalis, bangsa ini besar, kalau kamu juga ada, mewarnai bangsa ini, dan saya sudah mengusulkan nama kamu untuk masuk kabinet. Wah, saya kaget. Karena saya bukan orang partai, saya juga bukan orang yang ada di tim sukses. Satu, bagaimana jiwa Prabowo yang tidak mungkin hari ini orang Papua tidak ada dalam kabinet. Hanya 5 seat yang dia tawarin. Nama Natalius Pigai, simbol kebinekaan bangsa sudah ada. Ini saya ngomong serius. Satu. Yang kedua, saya 2 kali dipanggil untuk makan siang di Kementerian Pertahanan. Begitu belum jabat tangan, pas begitu dekat, Natalis, bagaimana makan anak, bagaimana sekolah anak, dan bagaimana kesehatan keluarga. Setiap kali 2 kali dipanggil, nanyanya itu aja. Bagaimana makan anak, bagaimana sekolah anak, dan bagaimana kesehatan keluarga. Wah, saya bilang, yang tidak pernah dipikirkan oleh elit bangsa ini. Elit besar bangsa ini. Pemimpin bangsa ini berasal dari kaum elit, Pak. Kaum bangsawan yang memimpin kita lebih dari 70 tahun. Hanya Prabowo yang bisa bertanya pertanyaan tentang bagaimana makan, kesehatan keluarga, hal yang pendidikan. Hal elementer yang dibutuhkan oleh jutaan rakyat bangsa ini. Itu Prabowo, bos. Saya tidak karang-karang, Pak. Demi Tuhan Yesus. Demi Allah. Saya ngomong. Ini orang ini. Sayang kalau kali ini tidak diberikan kesempatan. Memimpin bangsa. Sayang, negara ini rugi, Pak. Ya. Karena kader-kader stok-stok berikut sudah siap untuk mengambil alih kekuasaan periode berikut. Kita semua tahulah, tidak akan jauh-jauh dari mereka-mereka ini juga yang memimpin bangsa. Kalau hari ini tidak diberikan Prabowo memimpin bangsa ini, sayang soal makan anak, sayang soal pendidikan anak, sayang soal kesehatan anak, yang selalu ditanya oleh Prabowo kepada orang-orang terdekatnya, salah satunya saya. Siap. Itu saya punya catatan. Jadi saya enggak. Saya jujur aja saya ngomong. Saya memutuskan dukung dia. Bukan karena pribadi. Enggak ada jabatan, saya tidak pernah minta, Pak. Saya kalau mau jadi penjilat, Pak. Tito itu keluarga saya, Pak. Ngapain saya cium tangan aja setiap hari saya bisa dapat jabatan. Muldoko saya kenal puluhan tahun yang lalu, Pak. Jokowi apalagi. Saya kenal sekian lama, saya bisa dapat jabatan, Pak. Ini saya bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat banyak. Baik. Kita bicara hal yang elementer yang tidak pernah terpikirkan oleh elit kekuasaan bangsa ini. Anda membayangkan kepemimpinan nasional deliver dari orang oligarki ke oligarki. Elit-elit bangsa, Pak. Bangsawan-bangsawan, Pak. Di Republik ini. Dari 1945 hanya
Soekarno lah berasal keluarga miskin. Setelah itu semua deliver dari orang-orang berkuasa. Yang di mana mereka berada di singgasana kekuasaan tidak pernah bertanya di awal bagaimana makan anak, bagaimana kesehatan anak, bagaimana pendidikan anak. Yang hari ini dibutuhkan oleh semua komunitas bangsa. Itu bos. Jadi jangan berpikir bahwa kita mendukung hanya karena jabatan. Jabatan apa? Saya sudah tolak semua jabatan. Meskipun anak-anak saya kuliah di Amerika Jepang, saya harus banting tulang. Termasuk jual cerutu, saya iklankan. Saya penjual, saya produksi sendiri, saya bikin brand sendiri, saya jual cerutu, 1 cerutu 1 juta. Satu box 10 juta. Lumayan bisa biaya anak sekolah. Siap. Jadi jangan berpikir kita juga tidak bisa cari uang. Bisa bos. Siap. Baik. Gak gitu. Terima kasih Kakak Pigai. Ken, obrolan kita tidak berasa cukup panjang, sangat serius dan Saya tutup kira ada penutup juga dengan hal-hal tadi. Silakan Bung Ken. Mari. Karena masyarakat harus cerdas ya. Bagaimanapun Bung Pigai sebagai aktivis juga, tapi punya pilihan politik. Masyarakat juga harus punya pilihan politik. Walaupun golput itu hak warga, tapi menurut saya untuk kali ini jangan gunakan hak golput itu. Gunakanlah hak pilih. Karena kita tidak baik-baik saja. Artinya lihat rekam jejaknya. Catat, dan dari 3 pasangan calon ini tentu kita serahkan kepada Anda. Kita tidak juga memberikan clue atau apa untuk memilih salah seorang. Kalau Bung Pigai tadi kan karena beliau sudah jelas pendukung Prabowo ya. Kalau kita ini menyarankan jangan gunakan golput, tapi gunakan hak pilih. Pilih sesuai dengan rekam jejaknya, pilih yang sesuai hati nurani, sesuai dengan pilihan Anda. Itu saja yang mungkin dari saya. Baik. Bung Ken, terima kasih. Kakak Pigai, terima kasih banyak untuk Fatinga. Sampai ketemu lagi dalam obrolan Media Indonesia TV berikutnya.